distribusi Poisson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai distribusi Poisson. Sebelumnya, perkenalkan, saya Safikoh Nabila, NIM 36, dan teman saya Lailul Mahbub, NIM 43. Nah, materi yang kami bahas yaitu mengenai pengertian dan ciri-ciri distribusi Poisson, contoh fenomenanya, PMF, CMF, dan MGF-nya, mean dan variannya, serta contoh soal. Yang pertama, pengertian distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi peluang acak. Ini bukan Poisson, Mbak, tapi Poisson. Poisson. Kalau Poisson artinya ini apa racunnya? Poisson coba. Poisson gitu. Poisson, karena itu dari bahasa Prancis. Distribusi Poisson adalah distribusi peluang acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu, atau juga bisa merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dari dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Kemudian ciri-ciri dari distribusi Poisson yaitu yang pertama, percobaan di satu selang tertentu tak bergantung pada selang lain. Jadi banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Kemudian yang kedua, peluang terjadinya sebanding dengan panjang interval waktu. Jadi probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Kemudian ada contoh fenomenanya. Yang pertama, banyaknya panggilan telepon pada suatu nomor tertentu pada suatu periode sibuk tertentu. Misalnya pada jam 09.00 sampai 12.00 suatu nomor tersebut melakukan panggilan pada jam sibuk tertentu. Kemudian yang kedua, banyaknya kecelakaan pada suatu lokasi tertentu pada jam padat lalu lintas. Misalnya pada jam 6.30 sampai 7.30 di bundaran DPRD Jember terjadi beberapa banyak kecelakaan pada jam tersebut. Kemudian banyaknya emisi elektron dari suatu tabung hampa diode pada periode tertentu. Yang keempat, banyaknya butir-butir darah merah yang dilihat di bawah mikroskop pada suatu permukaan atau daerah tertentu. Dan masih banyak contoh fenomena yang lain. Yang selanjutnya, PMF, Probability Mass Function. Fungsinya itu lambda pangkat X, pangkat negatif lambda per X faktorial, di mana X-nya itu dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian fungsinya itu akan bernilai 0 untuk X lainnya. Dalam membuktikan pembuktian PMF-nya, yang pertama itu Fx itu lebih dari sama dengan 0. Karena X-nya itu dimulai dari 0, 1, 2 sampai tak hingga, maka lambdanya itu lebih dari 0. Sehingga lambda pangkat X, pangkat negatif lambda per X faktorial itu akan lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, sigma dari Fx, lambda
di mana X dimulai dari 0 sampai tak hingga itu harus bernilai 1. Maka fx, lambda sama dengan sigma X sama dengan 0, X sigma X dari 0 sampai tak hingga dari fx, lambda itu sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga dari E pangkat negatif lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Sehingga E pangkat negatif lambdanya itu dikeluarkan sesuai dengan itu aturan sigma. E pangkat negatif lambda sigma X X sama dengan 0 sampai tak hingga dari lambda pangkat X per X faktorial. Dengan menggunakan Dirac-Maclaurin, di mana E pangkat A sama dengan 1 ditambah A kuadrat per 2 ditambah bla 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 sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga dari A pangkat X per X pangkat X faktorial. Ambil A-nya itu sama dengan lambda, sehingga fx, lambda itu sama dengan E pangkat negatif lambda dikalikan E pangkat lambda sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Selanjutnya kumulatif mass function atau bisa disebut dengan CMF dari variabel acak diskrit adalah f. Mohon maaf teman-teman, ini kayaknya fungsinya itu penulisannya kebalik. Jadi yang ini f besarnya. Fx, lambda itu sama dengan 0, di mana x-nya itu kurang dari 0. Kemudian sigma dari x sama dengan 0 sampai n lambda pangkat x dikalikan E pangkat negatif lambda per X faktorial, di mana x-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian moment generation function-nya MGF dari variabel acak Poisson X didefinisikan mxt sama dengan E pangkat lambda dikalikan E pangkat T negatif 1. Pembuktiannya dengan menggunakan definisi fungsi pembangkit momen didapatkan bahwa mxt itu sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat Tx f X, lambda itu sama dengan sigma X pangkat 0 dikali X sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga dari E pangkat Tx dikalikan E pangkat negatif lambda dikalikan lambda pangkat X per X faktorial sama E pangkat negatif lambdanya itu dikeluarkan, sigma dikalikan dengan sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga dari lambda E pangkat T pangkat X per X faktorial sesuai dengan Maclaurin itu. Jadi E pangkat negatif lambda dikalikan E pangkat lambda E pangkat T, sehingga E nya itu lambda dikalikan E pangkat T negatif 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian rata-rata. Nah, rata-rata ini kita bisa menggunakan MGF untuk membuktikannya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mabuk bahwa MGF-nya itu sama dengan E pangkat lambda dalam kurung E pangkat T dikurangi 1. Nah, kita bisa mencari turunan pertamanya dengan U aksen P ditambah U kali P aksen. Di mana U-nya itu E pangkat negatif lambda, P-nya itu E pangkat dalam kurung E pangkat T dikurangi 1. Sehingga sama dengan 0 dikali E pangkat lambda kali E pangkat T ditambah E kali negatif lambda dikali lambda kali E pangkat T dikali E pangkat lambda dikali E pangkat T.
Kemudian karena 0 dikali E pangkat lambda kali E pangkat T itu sama dengan 0, maka sama dengan E pangkat negatif lambda dikali lambda kali E pangkat T dikali E pangkat lambda dikali E pangkat T. Sama dengan lambda E pangkat T dikali E pangkat lambda kali E pangkat T dikali E pangkat negatif lambda. Sama dengan lambda E pangkat T dikali E pangkat lambda dalam kurung E pangkat T dikurangi 1. Kemudian dari turunan pertama ini kita substitusikan T sama dengan 0. Jadi sama dengan lambda kali E pangkat 0 dikali E pangkat lambda dalam kurung E pangkat 0 dikurangi 1. Sama dengan lambda dikali 1 dikali E pangkat lambda 1 dikurangi 1. Sama dengan lambda kali E pangkat lambda kali 0 sama dengan lambda kali E pangkat 0 sama dengan lambda kali 1 sama dengan lambda. Jadi rata-ratanya itu sama dengan adalah EX sama dengan lambda atau nilai harapan X-nya itu sama dengan lambda. Next. Kemudian untuk variannya itu varian X sama dengan lambda, juga bisa dari MGF-nya. Itu dicari turunan keduanya menggunakan U aksen V ditambah U kali V aksen juga. Nah, tadi MGF-nya E pangkat lambda dikali dalam kurung E pangkat T dikurangi 1, kemudian turunan pertamanya itu sama dengan lambda E pangkat T dikali E pangkat lambda kali E pangkat T dikali E pangkat negatif lambda. Kita turunkan turunan kedua sehingga diperoleh lambda E pangkat T dikali E pangkat lambda dalam kurung E pangkat T dikurangi 1 ditambah lambda E pangkat T dikali lambda E pangkat T dikali E pangkat lambda dalam kurung E pangkat T dikurangi 1. Dikelompokkan sehingga menjadi lambda E pangkat T dikali E pangkat lambda dalam kurung E pangkat T dikurangi 1 ditambah lambda E pangkat T dikuadratkan dikali E pangkat lambda dikali dalam kurung E pangkat T dikurangi 1. Kemudian sama dengan yang rata-rata, kita substitusikan T sama dengan 0. Itu sehingga lambda E pangkat 0 dikali E pangkat lambda dalam kurung E pangkat 0 dikurangi 1 ditambah lambda E pangkat 0 dikuadratkan dikali E pangkat lambda dalam kurung E pangkat 0 dikurangi 1. Sama dengan lambda dikali 1 dikali E pangkat lambda kali 0 ditambah lambda kali 1 dikuadratkan dikali E pangkat lambda kali 0. Sehingga lambda kali 1 ditambah lambda kuadrat dikali 1 sama dengan lambda ditambah lambda kuadrat. Nah, untuk mencari varian atau sigma X kuadrat itu sama dengan nilai harapan X kuadrat dikurangi nilai harapan X dikuadratkan. Sama dengan nilai harapan X kuadratnya kan M double aksen XT sama dengan 0 ini. Kemudian yang nilai harapan X-nya itu tadi di rata-rata, yaitu M aksen T sama dengan 0. Jadi tinggal dimasukkan lambda M aksen M double aksen T sama dengan 0-nya kan lambda ditambah lambda kuadrat. Kemudian dikurangi M aksen T sama dengan 0-nya tadi lambda. Kemudian dikuadratkan sehingga menjadi lambda kuadrat. Sehingga sama dengan lambda kuadrat ditambah lambda dikurangi lambda kuadrat. Sama dengan lambda kuadrat dikurangi lambda kuadrat ditambah lambda. Sama dengan lambda. Sehingga variannya itu sama dengan lambda. Ada yang ditanyakan? Belum. Bisa dilanjutkan. Kemudian contoh soal. Sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata lampu TL 40 watt setiap hari 5 buah. Jika permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan tersebut? Yang pertama 0 lampu, yang kedua 3 lampu. Nah, dari soal tersebut kan diketahui lambdanya itu sama dengan 5. Kemudian E-nya itu kan merupakan bilangan natural yang sama dengan 2,71828.
Sehingga menggunakan rumus distribusi Poisson yaitu lambda X dikali E pangkat negatif lambda per X faktorial. Yang A 0 lampu, X-nya sama dengan 0. Sehingga Px sama dengan 0 sama dengan lambda X dikali E pangkat negatif lambda per X faktorial, di mana lambdanya tadi 5, kemudian E pangkat negatif 5 itu 0,00674. Sehingga 5 pangkat 0 dikali E pangkat negatif 5 per 0 faktorial. Sama dengan 1 dikali 0,00674 dibagi 1 sama dengan 0,00674. Kemudian yang 3 lampu itu X-nya sama dengan 3, sama seperti yang 0 lampu, hanya saja X-nya sama dengan 3. Menggunakan rumus distribusi Poisson, yaitu lambda X pangkat X kali E pangkat negatif lambda per X faktorial. Lambdanya 5, kemudian X-nya 3. 5 pangkat 3 dikali E pangkat negatif 5 per 3 faktorial. Sama dengan 125 dikali 0,00674 dibagi 6. Sama dengan 0,14. Mungkin ada yang ditanyakan? Bil mau tanya. Ya. Di sana kan sudah ada keterangannya ya menggunakan distribusi apa. Kalau misalkan jenis distribusinya itu tidak tertuliskan, bagaimana kita tahu kalau permasalahan ini pakai distribusi ini, Poisson? Oh, tadi kan sudah dijelaskan ciri-ciri dari distribusi Poisson. Yang pertama itu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Kemudian yang kedua, probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil berbanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil dapat diabaikan. Jadi, semisal ciri-ciri tersebut memenuhi, itu distribusi Poisson. Gimana? Iya, Bil, makasih. Ya. Next. Masuk. Baik, contoh soal selanjutnya. Suatu mesin diturunkan untuk diperbaiki rata-rata 2 kali sebulan. Penurunan mesin lebih dari 4 kali menyebabkan rencana produksi tidak tercapai. Jika penurunan mesin mengikuti proses Poisson, berapa probabilitas rencana produksi tidak tercapai? Jadi pembahasannya, lambdanya karena itu diturunkan 2 kali dalam sebulan, maka lambdanya itu sama dengan 2. Sehingga E pangkat negatif 2 itu sama dengan 2,71828 pangkat negatif 2 sama dengan 0,135. Kemudian karena kan yang ditanyakan peluang lebih dari 4 kali, itu ya karena nilai peluang itu kalau dijumlahkan itu pasti 1, maka kalau ditanya kebalikannya berarti kan Px lebih dari 4 itu sama dengan 1 dikurangin sigma X sama dengan 0 sampai N Px sama dengan X. Jadi N-nya itu kita karena itu lebih dari 4, lebih dari sama dengan 4, maka N-nya itu kita sampai 3. Karena kita kan nggak mungkin nyari dari 4, 5, 6, sampai seterusnya. Jadi 1 dikurangin Px di mana X-nya itu sama dengan 0, itu dalam kurung ya, maaf itu kurang. Oh enggak ya benar. Kemudian ditambah Px di mana X-nya itu sama dengan 1, ditambah Px di mana X-nya itu sama dengan 2, ditambah Px di mana X-nya itu sama dengan 3, itu maaf tipe itu sebenarnya bukan lebih dari sama dengan 4, tapi lebih dari 4 ya. Kemudian ditambah Px sama dengan 4, sehingga 1 dikurangi 0,94. Ya, untuk rumus Px-nya itu sama dengan yang contoh soal yang pertama itu. Lambda
pangkat X, E pangkat negatif lambda per X faktorial. Kemudian 1 dikurangi 0,94 itu sama dengan 0,053. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Belum sepertinya, Bu. Belum. Ya, jika tidak ada, sudah latihan soal. Bagaimana Ibu? Oke, latihannya dikerjakan sekarang. Kasih waktu berapa menit? Ini maunya dari kelompok kami tuh disamakan sama kelompok-kelompok sebelumnya gitu. Apakah tidak boleh? Nah, jadi satu soal dikerjakan di sini, yang satu soal dikerjakan di luar pembelajaran. Oh alah. Sehingga Baik. jadi kalau misalkan ada pertanyaan, itu bisa langsung kepada kelompok penyaji seperti itu. Oh, enggak Bu. Untuk yang dikerjakan di sini tuh nomor 1 Bu. Ya, waktunya berapa menit? Waktunya sebentar dulu saya. min 0,67 per 4 faktorial. Nah, setelah dioperasikan itu diperoleh 0,2202 dikali 2,71828 pangkat min 0,67 per 4 faktorial yaitu 24, kemudian dioperasikan lagi menjadi 0,202 kali 0,512 per 24. Nah, hasilnya itu 0,004309333. Kemudian dibulatkan menjadi 0,004. Gitu, sudah benar siapa? Oke, untuk tanda kali sebaiknya tidak menggunakan notasi X, tapi menggunakan simbol cross, karena di atas ada lambda pangkat X. Ya, coba lihat yang peluang X sama dengan 4 itu kan lambda pangkat X. Sementara di bawah ada 0,202X. Nah, itu bacanya X lagi ya. Padahal niatnya tadi apa? Perkalian, toh? Iya. Jadi diusahakan berbeda notasi. Ya, oke, terima kasih. Monggo di close kelompoknya Mas Mahbub. Untuk tugasnya dikasih waktu kapan, Mas? 2 hari Bu. Apakah kebanyakan? 2 hari dikumpulkan melalui apa? Kelamaan sih, cuma satu soal. Dikumpulkan melalui apa, Mas? melalui Karena teman-teman pasti ngerjakannya ya semangat deadline juga. Dikumpulkan 2 hari, mau seminggu, tetap semalam sebelum dikumpulkan baru ngerjakan. Mungkin bisa langsung chat ke saya atau ke Mas Bub. jangan nanti langsung aja. Oh ya. Ya, silakan ya diatur. Oke. Nanti Ya, monggo ditutup Mas Mahbub. Oke. Baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah menyajikan tentang distribusi Poisson. Sekali lagi bacanya Poisson. Ya. Ya, Bu. Oke, berikutnya kelompok berapa? 4 ya? 4 yang bahas hypergeometrik. Silahkan. Kelompok siapa itu? Ya, Bu, izin share screen ya, Bu. Ya, monggo silahkan.